Halo Sobat Inspiratif, perkenalkan nama saya Cynthia dan di episode Kamu Inspiratif kali ini saya akan mendatangkan narasumber yang memiliki segudang prestasi, yaitu Kak Fajri Nur Amin Basyeban, di mana semasa kuliahnya Kak Fajri ini merupakan mahasiswa berprestasi utama Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia 2019. Selain itu, semasa kuliahnya Kak Fajri itu ikut aktif baik kegiatan di kampus maupun di luar kampus dengan mengikuti beberapa kompetisi seperti langsung saja. Saya udah terhubung nih dengan Kak Fajri yang siap membagikan kisah inspiratifnya untuk kalian. Oke, halo Kak Fajri, bagaimana nih kabarnya? Halo, selamat siang semuanya. Alhamdulillah kabar baik. Cynthia, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Sejujurnya saya sendiri senang banget dapat kesempatan untuk berbincang-bincang bersama alumni sukses dari Universitas Indonesia. Kalau boleh tahu nih, saat ini kakak tuh lagi sibuk apa ya? Oke, untuk sekarang saya lagi sibuk bekerja di salah satu firma multinasional di bidang service, yaitu sebagai Associate Transfer Pricing. Baru 8 bulan semenjak tamat. Saya tamat dari UI 2020, sekitar bulan Agustus atau September, terus langsung lanjut kerja bulan Oktober di Deloitte, di tempat sekarang saya bekerja. Selain bekerja, mungkin ada kesibukan lain Kak? Oke, biasanya weekend atau beberapa bulan sebelumnya juga ada kesibukan mentoring. Itu ada beberapa organisasi juga yang approach saya buat menjadi mentor beberapa mahasiswa. Jadi selain bekerja, kegiatan mentoring itu juga saya jalani, sama ada volunteering juga. Volunteeringnya itu ada salah satu organisasi juga, base-nya di Jakarta. Wah, ternyata produktif juga ya Kak Fajri, walau di tengah pandemi. Nah, yang Kak Fajri sebutkan sebelumnya berarti kan Kak Fajri sekarang tengah bekerja di Deloitte Indonesia. Dan sebelumnya semasa kakak kuliah, Kak Fajri dan teman-teman pernah mengikuti bahkan memenangkan lomba Deloitte Tax Challenge Competition nasional ya Kak? Iya, betul. Kegiatan tersebut berhubungan erat nggak sih Kak dengan peluang kakak di mana kakak sekarang bisa bekerja di Deloitte Indonesia itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaannya, mungkin saya cerita dulu ya. Jadi pada tahun 2020 awal, itu kompetisi Deloitte tingkat regional atau tingkat nasional diadain oleh Deloitte-nya sendiri. Tujuannya itu untuk menyaring perwakilan dari Indonesia yang akan berkompetisi di tingkat Asia Tenggara. Nah, kebetulan saya dan teman-teman saya mengikuti perlombaan tersebut. Alhamdulillah memenangkan kompetisi tersebut, juara 1. Nah, pada saat itu kita mendapatkan insentif berupa hadiah, terus juga Golden Pass untuk melanjutkan bekerja di Deloitte. Jadi waktu itu kita diberikan kesempatan untuk bekerja di Deloitte. Wah, keren banget. Ternyata Kak mulai dari mengikuti lomba akhirnya dapat berujung bisa bekerja di perusahaan yang mengadakan lomba itu tersendiri ya Kak ya. Iya, betul. Aktif di kampus maupun luar kampus nyatanya dapat membantu memudahkan kita kan dalam pekerjaan nantinya. Seperti cerita dari narasumber kita ini. Menurut kakak sendiri sebenarnya penting nggak sih untuk mengetahui potensi kita terlebih dahulu sebelum memutuskan dan aktif dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita ikuti? Pertanyaannya menarik banget karena pasti relatable banget kan untuk teman-teman yang masih kuliah. Apalagi menjalani kuliah bingung mau ngapain aja, terus juga kegiatan apa aja sebenarnya yang sejalan sama minat dan bakat teman-teman sekalian. Mungkin ini agak cerita sedikit ya Cynthia. Pas aku mulai kuliah itu di 2016, aku nggak bisa bilang kalau misalnya aku udah tahu langsung apa aku mau ngapain aja selama kuliah. Tapi perjalanan selama kuliah itu setiap tahunnya, setiap waktunya aku mulai discover, wah aku tuh sebenarnya lebih cocok di sini. Nah itu gimana aku cara bisa discovernya? Karena aku itu coba mengikuti beberapa kegiatan yang aku rasa itu masih linear sama yang aku punya dalam hal passion gitu. Contohnya, pas tahun awal-awal kuliah pertama, aku tuh udah mulai mungkin identify semasa aku sekolah pas SMA, ada mungkin bakat atau passion public speaking. Suka banget gitu berbicara depan umum, hal yang berkaitan dengan public speaking. Kemudian, ketika kuliah, mencoba untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan public speaking. Contohnya model United Nations. Pada awalnya terkendala
karena alasan awalnya takut, insecure itu aku alamin juga. Karena pada awalnya ngerasa wah semuanya itu harus pakai bahasa Inggris gitu. Ada perasaan takut gitu. Tapi ketika mengikuti kegiatan itu, mengikuti perlombaan, kegiatan ini makin nagih gitu loh. Wah, I think I know my passion selama aku kuliah. Aku ngerasa public speaking itu juga salah satu passion yang aku pengen asah banget gitu loh. Karena deep down aku ngerasa, wah, I think this is my way. Jadi poinnya adalah untuk mengetahui passion kita atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat itu sangat penting selama kuliah. Karena itu bukan membantu kita saja secara sehari-hari, tapi untuk setelah kita tamat dari kuliah tersebut, membantu dalam contohnya mencari pekerjaan atau menambah skills yang dapat mampu meningkatkan value added diri kita sendiri. Saya juga setuju banget sama Kak Fajri seperti yang Kakak sebutkan sebelumnya, karena hal tersebut bisa membantu kita dalam urusan pekerjaan ke depan. Juga selain itu kita juga jadi tahu bagaimana cara mengarahkan diri ketika kita sudah seperti Kak Fajri mungkin yang sudah menyukai public speaking, mengembangkan lagi potensinya sehingga mungkin kita bisa lebih unggul Kak ya. Iya, betul banget. Kalau gitu mungkin Kakak ada pesan dan tips dari Kakak sendiri untuk sobat inspiratif yang mungkin masih bingung sama potensi apa yang mereka miliki nih. Oke. Pertanyaannya menarik banget. Mungkin tapi ini akan lebih mengarah sangat personal ya, karena ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Mungkin pesannya yang bisa diberikan kepada teman-teman yang mungkin ngerasa bingung, kesukaannya itu apa, passionnya itu apa. Mungkin teman-teman di sini bisa identify dulu dari kebiasaan sehari-hari, menyukai hal apa, atau sesimpel apa yang kalian benar-benar suka. Kalau misalnya selama kuliah kalian ngerasa, wah memang bidang let's say olahraga atau kewirausahaan tuh sebenarnya ketika mereka jalanin, mereka ngerasa bahagia atau mereka senang gitu. Kembangin diri kalian di bidang itu gitu loh. Untuk teman-teman mungkin yang bingung kayak, aduh, aku nggak tahu nih suka aku tuh apa gitu loh. Mungkin sesimpel kalian bisa melihat contoh atau orang yang kalian look up to. Misalnya aku sendiri pas aku kuliah, aku juga pernah ngerasa kayak, aduh bingung banget, kayak mau ngapain aja selama kuliah, mau ikut perlombaan tapi bingung perlombaan apa gitu loh. Nah, sesimpel misalnya di kampus pasti banyak banget teman-teman atau senior yang mengikuti perlombaan mungkin yang kalian belum tahu. Nah, di situ mungkin kalian bisa menggunakan connection kalian itu untuk bertanya, berawal dari inisiatif untuk tahu, consult dan reach out teman-teman yang udah mengikuti perlombaan atau kegiatan yang kalian ngerasa itu keren atau ya yang kalian suka, itu menurut aku udah oke banget. Karena at least kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya kita pengen jalanin gitu loh. Ketika udah tahu, tapi masih ngerasa kayak, I think this is not my way, I think this is not my passion, mungkin bisa ikut kegiatan lain atau ikut organisasi yang dimana itu bisa ketemu banyak orang dan bisa sharing satu sama lain. Berarti mula-mula itu rasa penasaran atau rasa ingin tahu itu penting banget ya Kak? Penting banget ya. Oke, wah terima kasih Kak Fajri atas kisah inspiratifnya. Nah, seperti yang Kak Fajri katakan sebelumnya, jangan pernah takut, jangan pernah insecure ya Kak ya. Iya, benar. Jalani dan giati saja potensi apa yang sudah diketahui. Iya, itu karena kadang kan musuh terbesar kita itu kan biasanya diri kita sendiri. Kita kadang ngerasa takut, itu comes from within, dari diri kita sendiri. Padahal sebenarnya when we try, kita udah berusaha, dan itu memang itu big step banget ketika kita udah mencoba untuk ikut perlombaan atau mengasah skills kita itu secara langsung berkompetisi. Karena biar kita tahu sejauh apa kita tuh udah melangkah, dan kalau misalnya pun kita kalah, ya kita juga bisa evaluasi diri sendiri. Sekali lagi benar-benar terima kasih banyak banget atas waktu dan penjelasannya. Semoga sobat inspiratif dapat menemukan potensi dirinya dan termotivasi mengikuti jejak sukses dari Kak Fajri. Dan tentunya jangan lupa tonton juga ya episode Kamu Inspiratif lainnya di kanal YouTube TV Vokasi untuk melihat kisah inspiratif yang tidak kalah menarik lainnya. Oke sobat inspiratif, sampai jumpa. Sampai jumpa.